Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, angkatan ke-13, kelompok 4 dari Kota Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan sintesa agenda 3 dan personal branding. Selamat menyaksikan. Dalam sintesa agenda 3 terdiri dari 3 buah materi, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government atau WOG. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu manajemen ASN. Poin pertama yaitu definisi dari manajemen ASN. Manajemen ASN diartikan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang membedakan dari PNS dan P3K adalah PNS merupakan pegawai tetap dan P3K merupakan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan. Poin yang kedua yaitu kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Poin yang ketiga yaitu peran ASN. Peran ASN merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan mampu mempererat persatuan dan kesatuan. Peran ASN tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya sebagai pegawai ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Poin yang keempat yaitu hak ASN. Karena sebelumnya telah dijelaskan, ASN terdiri dari dua unsur yaitu PNS dan P3K. Maka hak dari seorang PNS yaitu memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi, sedangkan hak dari P3K adalah gaji dan tunjangan, B. cuti, C-nya perlindungan, dan D-nya mengembangkan kompetensi. Dari hak ASN tersebut terlihat PNS memiliki 5 hak dan P3K 4 hak. Yang membedakan yaitu hak pada poin ketiga yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. P3K tidak memperoleh jaminan tersebut. Poin yang kelima yaitu kewajiban ASN. Kewajiban ASN merupakan suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat memaksa untuk diberikan oleh ASN. Kewajiban ASN disebutkan dalam Undang-Undang ASN, yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Poin yang keenam yaitu kode etik. ASN sebagai profesi yang berlandaskan kepada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dan memiliki fungsi yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas, pelayanan pada masyarakat, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Materi yang kedua dalam sintesa agenda 3 yaitu pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik juga dapat didefinisikan sebagai pemberian pelayanan secara prima terhadap keperluan masyarakat. Dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur penting, yaitu unsur organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua penerima pelayanan, yang ketiga kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh penerima layanan. Terdapat 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari pelayanan publik. Yang kedua yaitu transparan, terbuka, jelas pelayanan yang diberikan, biaya dan waktunya. Yang ketiga responsif atau cepat tanggap dan mendengarkan keluhan atas aspirasi dan keinginan masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif atau tidak boleh membeda-bedakan dalam pelayanan publik. Yang kelima, mudah dan murah, mudah diakses dan biayanya murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, yaitu harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kedelapan adalah akuntabel, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun kepada masyarakat secara luas. Kesembilan yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan, yaitu melindungi warga negara dari praktek buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Materi ketiga dalam sintesa agenda 3 yaitu Whole of Government atau WOG. Poin pertama pada materi WOG yaitu pengertian WOG. WOG merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat pada sektor yang terbangun selama ini dan menekankan pada kerjasama guna mencapai tujuan yang bersama. Alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama yaitu adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan dan dorongan publik untuk kinerja good government. Alasan yang kedua yaitu faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai, budaya, dan adat istiadat menjadikan pendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen kebangsaan ini. Dari 3 materi dalam sintesa agenda 3, personal branding yang saya dapatkan yang pertama yaitu memahami tugas, fungsi, hak, dan kewajiban bagi ASN. Yang kedua, melaksanakan pelayanan publik secara akuntabel, profesional,
ramah, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi diri dan kinerja. Yang keempat, memberikan layanan dengan prima dan sesuai kode etik yang berlaku. Yang kelima, mampu berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan.